Apa jadinya jika seorang pemalsu obat herbal yang hidup dalam kekayaan dari menipu ratusan orang, akhirnya meninggal dengan cara yang mengenaskan, dan kuburannya dipenuhi belatung yang terus merayap keluar tanpa henti? Inilah kisah tragis Herman, seorang yang terlena oleh keserakahan hingga melupakan bahwa keadilan Allah akan selalu datang. Sebelum melanjutkan cerita ini, mari kita bersama-sama bersholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketikkan sholawat di kolom komentar, subscribe channel ini, dan saya mendoakan semoga Anda yang mendengar cerita ini senantiasa mendapat pahala, keberkahan, dan kelancaran rezeki. Amin. Ayo, mari kita simak cerita selengkapnya. Bab 1. Awal perjalanan Herman. Herman memulai kehidupannya sebagai seorang penjual jamu keliling di desa terpencil bernama Sukamulya. Setiap pagi, ia memikul 2 bakul berisi botol-botol kaca berisi ramuan herbal yang ia racik sendiri. Dengan suara lantang, ia menawarkan jamunya di pasar, di jalanan, bahkan dari rumah ke rumah. Semua orang mengenal Herman sebagai sosok yang tekun dan rajin. Ia sering bercerita bahwa ramuan herbalnya adalah warisan turun-temurun dari keluarganya yang dulunya seorang tabib terkenal. Namun, kenyataan jauh dari yang ia ceritakan. Herman tidak lain hanyalah seorang pemuda biasa yang mencoba bertahan hidup. Suatu hari, saat menggelar dagangannya di pasar, Herman mendengar seorang pedagang kaya memamerkan keuntungan besar dari usaha jamu kemasan. Modal kecil, untung gede. Asal tahu caranya, ujar pedagang itu sambil terkekeh. Kata-kata itu membekas dalam pikiran Herman. Ia mulai bertanya-tanya, apakah mungkin ia juga bisa menjadi kaya seperti pedagang itu? Dalam hatinya, muncul hasrat yang perlahan menguasai akal sehatnya. Aku juga bisa sukses, aku hanya perlu jalan pintas, bisiknya dalam hati. Herman mulai ngutak-atik resep jamunya. Ia mengganti bahan-bahan alami yang sulit didapat dengan campuran bahan kimia murah yang ia beli dari seorang pedagang gelap di kota. Awalnya, ia merasa ragu. Namun, ketika ia melihat pembeli tidak menyadari perbedaannya, rasa takut itu berubah menjadi rasa percaya diri. Dalam waktu singkat, Herman mulai meraup keuntungan lebih besar. Ia pun mulai berpikir untuk meninggalkan pasar kecil dan menjangkau kota besar. Tidak lama setelah itu, Herman bertemu dengan seorang pria bernama Tony, seorang perantara yang menawarkan kesempatan bisnis lebih besar. Tony menjanjikan jaringan distribusi yang luas dan bantuan dalam memasarkan produk Herman. Satu syaratnya, Herman harus meningkatkan produksi dan menyediakan obat yang memiliki klaim khasiat luar biasa. Dengan penuh antusias, Herman menerima tawaran itu. Bersama Tony, ia menciptakan produk baru, obat herbal yang diklaim mampu menyembuhkan berbagai penyakit berat, seperti diabetes, kanker, hingga HIV. Nama produk itu adalah Herba Sejati. Herman mulai mengiklankan Herba Sejati melalui media lokal dan media sosial. Dengan menggunakan testimoni palsu dari aktor bayaran, ia meyakinkan masyarakat bahwa obatnya adalah solusi ajaib untuk semua penyakit. Tak butuh waktu lama, produk itu mulai laris manis. Uang pun mengalir deras ke kantong Herman. Namun, di balik kesuksesan itu, tersimpan dosa besar. Bahan-bahan kimia yang ia gunakan sebenarnya berbahaya bagi tubuh. Namun, Herman menutup mata. Yang penting mereka beli. Kalau sakit, itu urusan mereka, pikirnya dengan dingin. Di tengah kesibukannya menghitung uang hasil penjualan, Herman mendengar kabar bahwa salah satu pelanggan setianya, Pak Sardi, meninggal dunia setelah mengonsumsi produknya selama beberapa bulan. Herman mencoba mengabaikan rasa bersalah yang mulai muncul. Ia meyakinkan dirinya bahwa kematian Pak Sardi adalah takdir dari Allah, bukan kesalahan produknya. Namun, bayang-bayang wajah Pak Sardi terus menghantui pikirannya. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat senyum tua itu berubah menjadi tatapan penuh kekecewaan. Malam-malam Herman mulai diliputi kegelisahan. Meskipun uang semakin banyak, hatinya tak pernah benar-benar tenang. Ia mulai sering bermimpi buruk, tubuhnya membusuk, dikerumuni belatung, sementara suara-suara para korban berbisik menuntut keadilan. Namun, Herman berusaha mengabaikannya. Ia terus berjalan di jalan gelap yang ia pilih, tanpa tahu bahwa karma sedang menunggunya di tikungan. Bab 2. Kesuksesan di atas kebohongan. Keputusan Herman untuk bekerja sama dengan Tony membawa perubahan besar dalam hidupnya. Produk Herba Sejati menjadi sensasi nasional. Dalam hitungan bulan,
Nama Herman dikenal sebagai Raja Obat Herbal Modern. Dengan klaim bombastis bahwa produknya telah menyembuhkan ribuan orang, Herman menerima penghargaan dari berbagai lembaga palsu yang diciptakan Tony untuk mendukung citra bisnis mereka. Ia bahkan diundang ke acara televisi untuk berbicara tentang kesuksesannya. Herman merasa dirinya tak terkalahkan. Namun, di balik semua gemerlap itu, ia tak pernah benar-benar merasakan damai. Rumah kecilnya di desa Sukamulya kini berganti menjadi villa megah di pinggiran kota. Herman membeli mobil-mobil mewah dan sering bepergian ke luar negeri untuk liburan. Namun, keserakahan mulai menguasai dirinya. Ia tidak puas dengan keuntungan yang sudah besar. Herman menekan para pekerjanya untuk meningkatkan produksi, seringkali dengan memotong biaya dan mengganti bahan dengan campuran yang lebih murah. Bahkan, Tony yang awalnya menjadi rekan setia, mulai merasa ngeri melihat ambisi liar Herman. Di tengah puncak kesuksesannya, masalah mulai muncul. Seorang ibu bernama Bu Marni, salah satu korban yang meninggal setelah mengonsumsi herba sejati, menjadi berita di kampung halamannya. Kematian Bu Marni menyisakan luka mendalam bagi keluarganya, terutama anaknya, Bagas. Ketika hasil autopsi menunjukkan adanya zat beracun dalam tubuh Bu Marni, Bagas mulai curiga. Dengan bantuan seorang teman dokter, ia menyelidiki komposisi produk herba sejati dan menemukan fakta mengejutkan. Obat itu tidak hanya tidak memiliki khasiat medis, tetapi juga mengandung bahan kimia yang bisa merusak organ tubuh. Bagas mulai mengumpulkan bukti, mendokumentasikan keluhan para korban lain, dan menyebarkannya melalui media sosial. Ia bahkan membuat laporan resmi ke pihak berwenang. Namun, Herman memiliki koneksi yang kuat. Dengan uang yang ia tabung dari hasil penipuan, ia menyuap pejabat, membungkam laporan media, dan mengancam siapa saja yang mencoba merusak reputasinya. Semua upaya Bagas seolah-olah menemui jalan buntu. Herman bahkan dengan angkuhnya menantang, siapa yang bisa melawan kekuatan uang? Namun, badai kecil itu ternyata hanya awal. Pelanggan mulai merasa curiga setelah testimoni-testimoni palsu yang digunakan Herman terbongkar oleh netizen. Video seorang wanita yang mengaku sembuh dari kanker setelah menggunakan herba sejati ternyata hasil manipulasi. Netizen menemukan bahwa wanita itu sebenarnya seorang model lepas yang disewa untuk syuting iklan. Reputasi Herman mulai terguncang, meskipun ia terus menyangkal segala tuduhan dengan wajah tenang. Tapi di balik layar, ia mulai merasa terpojok. Herman tidak bisa tidur nyenyak. Malam-malamnya terus dihantui wajah para korban. Dalam salah satu mimpinya, ia melihat Bu Marni berdiri di ujung lorong gelap, menatapnya dengan mata kosong. "Kau merampas nyawaku dan nyawa orang-orang lain." Suara itu terdengar menggema di kepalanya. Herman terbangun dengan keringat dingin. Namun, rasa takut itu tak cukup untuk membuatnya berhenti. Ini hanya permainan pikiran, pikirnya sambil menenggak minuman keras untuk menenangkan diri. Seiring waktu, tekanan semakin besar. Demonstrasi kecil mulai terjadi di depan kantor pusatnya, dipimpin oleh keluarga korban. Herman merasa dikhianati oleh Tony, yang diam-diam mulai menjauh darinya. Ia bahkan mendengar rumor bahwa beberapa bawahannya bekerja sama dengan pihak berwenang untuk membocorkan rahasia bisnisnya. Meski begitu, Herman tetap bersikeras bahwa semua tuduhan adalah fitnah. "Aku tidak akan jatuh. Aku lebih kuat dari ini," teriaknya di depan cermin, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Namun, jauh di dalam hatinya, Herman mulai merasa ada sesuatu yang salah. Harta yang ia kumpulkan dari darah dan air mata orang lain mulai kehilangan nilainya. Rumah mewahnya terasa kosong, mobil-mobilnya seperti beban, dan wajahnya di cermin selalu tampak menua lebih cepat. Ia mencoba menutup semua keburukan dengan gemerlap dunia, tetapi bayangan gelap itu selalu menemani. Dalam kesunyian malam, ia mulai mendengar bisikan-bisikan yang tidak bisa ia abaikan. "Kau akan membayar semuanya cepat atau lambat." Bab 3. Jeritan para korban. Herman mengira dirinya tak terkalahkan, tetapi langkah-langkah kecil Bagas mulai mengancam posisinya. Dengan kegigihan yang luar biasa, Bagas berhasil menghubungi beberapa korban lain dari herba sejati. Ia menemukan bahwa banyak dari mereka mengalami gejala serupa: gagal ginjal, kerusakan hati, hingga komplikasi yang menyebabkan kematian. Cerita-cerita pilu ini mengguncang hati Bagas. Salah satu kisah yang paling menyayat adalah dari seorang ibu muda yang kehilangan bayinya karena menggunakan obat itu untuk mengatasi kehamilan berisiko tinggi.
"Semua ini salah Herman!" teriak ibu itu, penuh isak tangis. Bagas memutuskan untuk melawan Herman dengan kekuatan komunitas. Ia membuat grup daring bernama Korban Herba Sejati untuk menyatukan para korban dan keluarga mereka. Grup ini dengan cepat mendapatkan perhatian masyarakat. Setiap harinya, grup itu dipenuhi cerita-cerita horor tentang dampak buruk obat palsu Herman. Banyak anggota yang akhirnya memberanikan diri untuk berbicara di depan umum. Bagas juga mengorganisasi sebuah aksi besar di depan kantor pusat Herman, lengkap dengan poster-poster bertuliskan, "Keadilan untuk Bu Marni" dan "Hentikan kejahatan Herman." Sementara itu, tekanan dari publik mulai membuat bisnis Herman terguncang. Penjualan Herba Sejati menurun drastis, dan beberapa distributor menarik diri karena takut terlibat dalam skandal. Herman, yang biasanya tanpa percaya diri, mulai kehilangan kendali. Ia berteriak kepada timnya, menuntut mereka menemukan solusi. Namun, semua orang mulai melihat Herman sebagai sosok yang berbahaya dan penuh kebencian. Bahkan Tony, rekan setianya, memilih mundur dan meninggalkan Herman sendirian menghadapi krisis ini. Namun, Herman bukanlah orang yang mudah menyerah. Ia kembali menggunakan uang dan pengaruhnya untuk mencoba menutupi masalah. Ia membayar seorang pengacara ternama untuk menggugat Bagas atas pencemaran nama baik. Selain itu, ia juga menyuap beberapa media agar berhenti meliput aksi para korban. Di depan kamera, Herman berusaha memulihkan citranya dengan menyumbangkan sebagian kecil kekayaannya ke panti asuhan dan masjid. Ia bahkan berani bersumpah atas nama Allah bahwa dirinya tidak bersalah. Namun, semua itu hanya ilusi. Masyarakat mulai melihat kebenaran di balik topengnya. Di tengah kebohongan yang terus ia bangun, Herman semakin dilanda mimpi buruk. Setiap malam, ia bermimpi berada di tengah kuburan yang gelap dan sunyi. Dari tanah yang basah, muncul tangan-tangan pucat dengan belatung yang merayap di sekitarnya, mencoba meraih tubuhnya. Dalam mimpinya, ia mendengar suara Bu Marni yang bergema, "Allah tidak tidur, Herman, kau akan membayar semuanya." Mimpi itu begitu nyata hingga Herman sering terbangun dengan teriakan dan tubuh gemetar. Namun, ia tetap menyangkal bahwa itu adalah peringatan. Sementara itu, Bagas mendapat momentum baru ketika salah satu mantan karyawan Herman memberikan bukti penting, resep kimia obat palsu dan dokumen transaksi ilegal yang melibatkan Herman. Dengan bukti itu, Bagas membawa kasus ini ke polisi untuk kedua kalinya. Kali ini, tekanan publik terlalu besar untuk diabaikan. Polisi akhirnya membuka penyelidikan terhadap bisnis Herman. Kabar itu menyebar luas, membuat Herman semakin terpojok. Ia tahu waktunya sudah hampir habis, tetapi ia tetap mencoba melawan. Di satu malam yang penuh hujan, Herman berdiri di depan jendela villa mewahnya. Ia memandang kota di kejauhan, mencoba mencari jawaban. "Apakah ini akhirku?" gumamnya sambil menenggak segelas minuman keras. Bayangan para korban terus menghantuinya, sementara suara rintik hujan seperti berubah menjadi jeritan meminta keadilan. Herman tahu, meskipun ia berhasil lolos dari hukum dunia, ada satu kekuatan yang tidak bisa ia hindari, keadilan dari Allah. Namun, kesombongannya menutup pintu tobat. Ia memilih terus berjalan di jalan gelap itu, tidak tahu bahwa kehancuran sudah menunggu di depannya. Bab 4, Kejatuhan yang tak terelakkan. Herman mulai merasa dikepung dari segala arah. Aksi para korban yang semakin besar, pemberitaan media yang tak lagi bisa ia bungkam, dan penyelidikan polisi yang semakin dalam membuatnya kehilangan kendali atas situasi. Ia berusaha mempertahankan citranya dengan berbagai cara, tetapi kebohongan demi kebohongan yang ia lontarkan justru semakin memperburuk reputasinya. Para karyawan yang dulu setia mulai meninggalkan perusahaan satu persatu, takut terlibat dalam skandal besar ini. Herman kini benar-benar sendirian menghadapi badai yang ia ciptakan sendiri. Malam-malam Herman semakin gelap dan penuh ketakutan. Mimpi buruk yang terus menghantuinya menjadi semakin jelas. Dalam salah satu mimpinya, ia melihat dirinya berada di sebuah ruangan penuh cermin. Wajahnya yang biasanya tampak rapi dan penuh percaya diri berubah menjadi wajah yang membusuk, penuh belatung, dan mengeluarkan bau busuk. Cermin-cermin itu berbisik dengan suara yang menyeramkan, "Kau tak bisa lari, Herman. Ini bayaranmu." Herman terbangun dengan teriakan, menggenggam dadanya yang terasa berat. Namun, ia tetap menyangkal bahwa semua ini adalah peringatan dari Allah. Suatu malam, Herman mengadakan pesta besar di vilanya,
seolah ingin menunjukkan kepada dunia bahwa ia masih berada di puncak. Para tamu yang hadir adalah orang-orang yang tak peduli pada moralitas, hanya datang demi makanan mewah dan minuman mahal. Namun, di tengah pesta, Herman mulai merasakan sesuatu yang aneh. Kepalanya pusing, tubuhnya lemas, dan pandangannya kabur. Ia mencoba mengabaikan rasa tidak nyaman itu dan terus bersulang dengan tamunya. Tapi tiba-tiba, tubuhnya tumbang di depan semua orang. Kepanikan pun terjadi, dan Herman segera dilarikan ke rumah sakit. Di rumah sakit, dokter menemukan bahwa Herman mengalami keracunan akut. Ironisnya, racun itu berasal dari bahan kimia yang sama dengan yang ia gunakan dalam produk herba sejati. Herman terbaring di ranjang rumah sakit dengan tubuh yang semakin memburuk. Kulitnya menguning, tubuhnya terasa seperti terbakar dari dalam, dan nafasnya semakin berat. Dalam kondisi itu, ia akhirnya mulai mengingat dosa-dosanya. Namun, meskipun hatinya mulai dihantui penyesalan, mulutnya tetap membisu, tak mau mengakui kesalahannya kepada siapapun. Kabar tentang kondisi Herman segera menyebar. Para korban yang masih hidup mendengar berita itu, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang merasa iba. Itu adalah hukuman dari Allah, ujar seorang ibu yang kehilangan anaknya. Bagas, yang telah berjuang keras untuk mengungkap kejahatan Herman, hanya tersenyum getir mendengar kabar itu. Biarlah dia merasakan apa yang dirasakan korban-korbannya, katanya kepada teman-temannya. Sementara itu, polisi memanfaatkan kondisi ini untuk mempercepat penyelidikan. Semua bukti mengarah pada Herman sebagai otak dari kejahatan besar ini. Beberapa hari kemudian, tubuh Herman semakin membusuk secara tidak wajar, seolah-olah alam menolak keberadaannya. Para dokter kebingungan karena kondisi tubuh Herman memburuk dengan cepat, jauh melampaui logika medis. Di malam terakhirnya, Herman merasakan tubuhnya berat seakan ditarik ke dasar bumi. Dalam detik-detik terakhirnya, ia melihat bayangan Bu Marni dan para korban lainnya berdiri di ujung ranjangnya, menatapnya tanpa ekspresi. Suara Bu Marni terdengar menggema di kepalanya. Allah tidak tidur, Herman ini akhirnya. Herman meninggal dunia dengan cara yang mengenaskan, tubuhnya membusuk bahkan sebelum dikuburkan. Berita kematiannya menjadi viral di seluruh negeri. Banyak yang melihatnya sebagai karma atas dosa-dosanya, sementara sebagian orang yang masih membela Herman menyebutnya sebagai tragedi. Namun, bagi orang-orang yang menjadi korban, ini adalah awal dari keadilan. Namun, siapa sangka bahwa setelah kematiannya, kisah Herman akan menjadi lebih menyeramkan. Kuburan yang seharusnya menjadi tempat peristirahatan terakhirnya justru menjadi tanda kutukan yang abadi. Bab 5, Kuburan yang dikutuk. Kematian Herman tidak membawa kedamaian bagi siapapun. Meski tubuhnya telah dimakamkan di area pemakaman keluarga, warga sekitar merasa ada yang ganjil dengan kepergiannya. Mereka yang hadir dalam pemakaman mengatakan bahwa tubuh Herman tampak lebih rusak dari biasanya, seolah membusuk dalam waktu singkat. Bahkan, tukang gali kubur yang bertugas memakamkan Herman mengaku mencium bau busuk yang tak biasa dari tubuhnya, meskipun proses pemakaman dilakukan dengan cepat. 3 hari setelah pemakaman, warga yang tinggal dekat pemakaman mulai melaporkan kejadian aneh. Mereka mendengar suara seperti rintihan dan erangan dari arah kuburan Herman saat malam tiba. Beberapa penjaga makam yang berjaga malam mengatakan bahwa tanah di atas kuburannya terlihat bergerak, seolah ada sesuatu yang mencoba keluar. Bau busuk yang menyeruak dari kuburan itu membuat siapapun yang mendekat merasa mual. Salah satu penjaga makam yang penasaran mencoba menggali sedikit untuk memastikan apa yang terjadi, tetapi ia segera menjerit dan pingsan. Ketika sadar, ia hanya bisa berkata dengan suara gemetar, "Belatung, terlalu banyak belatung." Berita tentang kuburan Herman yang dipenuhi belatung segera menyebar. Warga sekitar yang penasaran mulai berdatangan untuk melihat sendiri kebenarannya. Mereka menemukan bahwa belatung-belatung itu terus merayap keluar dari tanah makam Herman, bahkan di siang hari. Tidak ada kuburan lain di pemakaman itu yang menunjukkan keanehan seperti ini. Warga percaya bahwa ini adalah hukuman dari Allah atas dosa-dosa besar yang dilakukan Herman semasa hidupnya. Allah menunjukkan kuasanya dengan cara ini, ujar seorang sesepuh desa sambil menggelengkan kepala. Bagas, yang selama ini berjuang untuk mengungkap kebenaran, merasa lega mendengar kabar itu. Meski tak pernah mendukung hal-hal mistis, ia menganggap kejadian ini sebagai simbol keadilan. Dia tidak hanya merugikan keluargaku, tapi juga ratusan orang lain. Jika ini adalah cara Allah untuk menunjukkan keadilan, biarlah ini menjadi pelajaran.
kata Bagas. Namun, di balik perasaan lega itu, Bagas tak bisa menghilangkan bayangan ibunya, Bu Marni, yang selalu tersenyum lembut. Ia berjanji dalam hati untuk terus menjaga ingatan tentang perjuangan ibunya. Sementara itu, keluarga Herman yang tersisa mulai ketakutan. Mereka menerima hinaan dari masyarakat dan merasa dikutuk oleh dosa-dosa Herman. Salah satu kerabat yang mencoba memindahkan jenazah Herman ke tempat lain mengalami mimpi buruk berturut-turut. Dalam mimpi itu, ia melihat Herman terjebak di dalam liang lahatnya. Tubuhnya dikerubungi belatung yang terus menggerogotinya. "Jangan ganggu aku, ini hukumanku." Suara Herman terdengar lirih dalam mimpi itu. Kerabat tersebut akhirnya membatalkan niatnya, membiarkan kuburan Herman tetap berada di tempatnya. Semakin hari, kuburan Herman semakin menakutkan. Belatung-belatung itu tampaknya tak pernah habis, bahkan semakin banyak jumlahnya. Warga yang melewati makam itu merasakan aura yang tidak nyaman, seolah ada sesuatu yang terus berteriak meminta tolong. Beberapa orang percaya bahwa arwah Herman tidak diterima di dunia manapun, terjebak antara alam manusia dan alam kematian karena dosa-dosanya yang terlalu besar. Kuburan Herman kini menjadi peringatan hidup bagi siapapun yang melihatnya. Tidak ada seorang pun yang berani mendekati tempat itu lagi, kecuali untuk menceritakan kisahnya kepada anak-anak mereka sebagai pelajaran. Herman mungkin telah tiada, tetapi dosanya tidak pernah mati. Ia menjadi simbol kehancuran akibat keserakahan, sebuah cerita yang akan terus dikenang sebagai peringatan akan kuasa Allah dan akibat dari kejahatan yang tak termaafkan. Bab 6. Pesan dari Alam. Hari-hari berlalu, namun kuburan Herman tetap menjadi buah bibir masyarakat. Belatung-belatung yang keluar dari liang lahatnya tak pernah berkurang, bahkan semakin banyak. Warga yang tinggal di sekitar pemakaman mengeluhkan bau busuk yang terus menyebar, meskipun angin tak berembus ke arah desa. Keadaan ini membuat mereka yakin bahwa apa yang terjadi adalah hukuman dari Allah atas kejahatan Herman. Kuburannya menjadi tempat yang dijauhi oleh siapapun, kecuali mereka yang datang untuk menyaksikan fenomena tersebut dengan rasa penasaran. Sebuah kelompok ulama setempat akhirnya datang untuk melihat langsung keadaan kuburan Herman. Setelah menyaksikan apa yang terjadi, salah satu dari mereka, seorang kiai tua bernama Ustadz Mahfud, berkata dengan suara bergetar, "Ini adalah tanda kebesaran Allah. Dosa-dosanya terlalu berat hingga bahkan tanah pun menolaknya." Ustadz Mahfud meminta masyarakat untuk tidak lagi menghina atau mengejek kuburan itu, melainkan mengambil pelajaran dari kejadian tersebut. Herman telah menerima balasannya. Kini saatnya kita mendoakan agar kita dijauhkan dari sifat serakah seperti dirinya, lanjutnya. Namun, fenomena di kuburan Herman tidak hanya menimbulkan rasa takut, melainkan juga menarik perhatian media. Wartawan dari kota datang untuk meliput, menjadikan kuburan Herman sebagai berita utama. Mereka menggambarkan kisahnya sebagai peringatan bagi siapa saja yang mencari kekayaan dengan cara yang licik. Bahkan, beberapa saluran televisi membuat dokumenter tentang kejatuhan Herman, lengkap dengan wawancara para korban dan rekaman kuburannya yang dipenuhi belatung. Kisah Herman pun menjadi viral, menyebar hingga ke luar negeri. Bagas, yang selama ini menjadi salah satu penggerak keadilan, merasa bahwa perjuangannya akhirnya membuahkan hasil. Ia mendapat banyak dukungan dari masyarakat, dan perjuangannya untuk mengungkap kejahatan Herman dianggap sebagai inspirasi. Namun, dalam hatinya, Bagas tetap merasakan kehampaan. Tidak ada jumlah keadilan yang bisa mengembalikan ibunya, Bu Marni. Dalam sebuah wawancara televisi, ia berkata, "Saya hanya berharap ini menjadi pelajaran. Harta yang didapat dari menipu tidak akan pernah membawa kedamaian." Di sisi lain, keluarga Herman yang tersisa semakin terpuruk. Mereka merasa dikutuk oleh nama keluarga yang kini lekat dengan kejahatan. Anak Herman yang masih remaja dikeluarkan dari sekolah karena hinaan teman-temannya. Istri Herman, yang sejak awal tidak mengetahui kebenaran di balik bisnis suaminya, jatuh sakit karena stres berat. Mereka akhirnya meninggalkan rumah mewah Herman dan hidup di tempat terpencil, berharap bisa memulai hidup baru tanpa bayang-bayang dosa Herman. Waktu berlalu, tetapi kisah kuburan Herman tetap hidup di tengah masyarakat. Para sesepuh desa sering menggunakan cerita itu untuk mengingatkan generasi muda agar tidak tergoda oleh keserakahan. Mereka menceritakan bagaimana Herman pernah menjadi raja kaya yang dielu-elukan, tetapi akhirnya berakhir sebagai contoh nyata dari karma dan keadilan Allah. Allah itu maha adil. Apa yang kau tanam, itu yang akan kau tuai. Begitu pesan mereka setiap kali mengisahkan tragedi ini.
Kuburan Herman kini tertutup rapat oleh tanah yang semakin keras dan retak. Seolah Allah mencoba mengunci dosa-dosanya di tempat itu. Tidak ada seorang pun yang berani mendekat terlalu lama. Seolah tempat itu memiliki aura yang menolak kehadiran manusia. Bagi siapapun yang melewati pemakaman itu, bau busuk dan bayangan belatung menjadi pengingat abadi bahwa keserakahan dan kejahatan tidak pernah membawa kebahagiaan, hanya kehancuran.